Lilian tidak lagi menghitung sudah berapa kali ia terlelap ketika akhirnya kereta itu berhenti di sebuah penginapan besar. Dengan papan nama bertuliskan The Bull and Mouth. Malam telah benar-benar turun. Udara terasa lembab setelah hujan. Tempat asing itu tampak suram dan tidak bersahabat. Saint Vincent melompat turun lebih dulu, lalu memerintahkan kusirnya untuk segera mengganti kuda. Tanpa banyak bicara, ia mengangkat Lilian turun dari kereta. Seolah tubuh itu tidak lebih dari beban yang harus dipindahkan. Dengan tangan terikat dan mulut tersumpal, Lilian hanya bisa menahan nafas saat pria itu membawanya masuk ke dalam penginapan. "Jangan membuat masalah," bisik Saint Vincent rendah di dekat telinganya. "Atau aku akan melakukan hal yang kau sesali." Ancaman itu tidak diucapkan dengan keras. Namun sesuatu dalam suara pria itu cukup untuk membuat Lilian menahan diri. Ia memaksa dirinya tetap tenang, menarik nafas perlahan untuk meredam ketakutan yang mulai merayap. Ia tidak boleh panik, ia harus berpikir jernih. Dengan samar, ia melihat Saint Vincent berbicara dengan pengurus penginapan di depan meja lobi yang menyatu dengan ruang utama. Beberapa kelompok pria tampak duduk di meja, minum dan beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Entah alasan apa yang digunakan Saint Vincent, namun pria itu tampak cukup meyakinkan pengurus penginapan hingga tidak menimbulkan kecurigaan berarti. Lilian tidak lagi memperhatikan percakapan mereka. Pikirannya melayang ke Stony Cross Park. Mereka pasti sedang mencarinya sekarang. Daisy, orang tuanya, teman-temannya, dan Marcus. Lilian menahan diri untuk tidak melanjutkan pikiran itu. Ia tahu itu hanya akan melemahkannya. Ini adalah kesempatannya. Ia harus tetap berpikir jernih dan memanfaatkannya. Dalam diam, Lilian mulai mengamati setiap sudut yang bisa ia tangkap. Jalur masuk, tangga, lorong, segala sesuatu yang mungkin bisa menjadi jalan keluar. Saint Vincent kemudian membawanya masuk melalui pintu belakang penginapan. Mereka menaiki tangga sempit, menyusuri lorong panjang yang hanya diterangi cahaya redup, hingga akhirnya berhenti di sebuah kamar. Pintu dibuka, dan ia dibawa masuk. Saat pintu tertutup kembali di belakang mereka, perasaan tidak nyaman itu semakin menekan. Saint Vincent menurunkannya dengan hati-hati, tanpa melepaskan penutup mulut dan ikatan tangannya. Seolah ia tidak ingin merusak sesuatu yang berharga, sesuatu yang bisa menjamin masa depannya. Namun Lilian tahu, tidak ada yang aman dari situasi ini. Begitu kakinya menyentuh lantai, ia segera menjaga keseimbangannya. Kepalanya masih terasa berat, namun kesadarannya cukup jernih untuk membaca keadaan. Kamar itu tidak besar, dindingnya sempit dengan pencahayaan redup. Hanya ada satu tempat tidur, sebuah meja kecil, dan jendela yang tertutup rapat. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Saint Vincent berdiri mengamatinya sejenak sambil terkekeh pelan, seolah menilai seberapa besar ancaman yang bisa ia timbulkan dalam keadaan seperti itu. Kemudian salah satu belenggu di pergelangan tangannya dilepaskan, tapi hanya untuk dipasangkan kembali pada tiang tempat tidur. Lilian memelototinya dengan kebencian yang semakin meningkat. Ia pasti sudah menghujani pria itu dengan caci maki, jika saja tidak ada kain yang menyumpal mulutnya. "Jangan membuatku menyesal membawamu ke sini, sayang," kata Saint Vincent tenang. Sorot matanya berkilat gelap, membuat udara di ruangan itu terasa lebih dingin. "Atau aku terpaksa menunjukkan padamu keahlian utamaku bersama wanita." Lilian menegang, namun tidak bereaksi. Tatapannya tetap datar, sementara pikirannya bekerja cepat. Saint Vincent mengatakan ia tidak akan pergi lama, hanya ingin memastikan kuda pengganti yang bagus. Itu berarti Lilian hanya memiliki sedikit waktu. Setelah memastikan pintu terkunci, Saint Vincent berbalik pergi, meninggalkannya sendirian.
Suara langkah kakinya perlahan menjauhi lorong, dan saat itulah Lilian bergerak. Ia segera menarik kain dari mulutnya. Tanpa membuang waktu, ia berdiri lalu menarik nafas dalam-dalam, memaksa tubuhnya yang masih lemah untuk tetap patuh. Dengan jemarinya yang terikat pada tiang, ia mulai mencari sesuatu di rambutnya. Beberapa detik kemudian, ia menemukannya, jepit rambut. Dengan hati-hati, Lilian memutar pergelangan tangannya yang terikat, mengamati posisi kunci. Ada 2 lubang, dan ia harus memilih yang paling mungkin dijangkau. Dengan bantuan mulutnya, ia mengubah jepit rambut itu menjadi kawat pengait sederhana. Dengan susah payah, ia mulai bekerja, mengabaikan rasa sakit di pergelangan tangannya saat berusaha menjangkau lubang kunci. Setiap detik terasa panjang, tangannya mulai kelelahan dan gemetar. Namun ia tidak berhenti, butuh 2 kali usaha sebelum akhirnya ia berhasil membebaskan diri. Dengan sedikit terhuyung, Lilian segera berjalan ke arah pintu yang tentu saja masih terkunci. Debaran jantungnya semakin kencang saat ia kembali menggunakan jepit rambut itu. Tidak pernah ia bayangkan keterampilan kecil itu akan menjadi penyelamatnya. Kali ini gerakannya lebih cepat, lebih pasti. Jemarinya bekerja dengan cekatan, seolah sudah hafal setiap kemungkinan. Beberapa detik terasa menegangkan, namun akhirnya kunci itu menyerah. Pintu terbuka. Lilian tidak membuang waktu. Ia langsung menyelinap keluar ke lorong, menahan nafas saat memastikan tidak ada siapapun di sana. Hawa dingin langsung menyergapnya, membuat tubuhnya gemetar. Koridor itu sepi, hanya diterangi cahaya redup dari lampu dinding. Dengan langkah goyah namun tetap berhati-hati, Lilian bergerak menjauh, menyusuri lorong yang berbau pengap, lalu menuruni tangga menuju lantai bawah. Sayup-sayup terdengar suara tawa dan percakapan dari arah lobi. Jantungnya seolah berhenti. Bagaimana jika Saint Vincent berada di sana? Namun Lilian tetap melangkah. Ia harus menemukan pengurus penginapan atau siapapun yang bisa membantunya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di bawah sana. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan kembali ke kamar itu. Markus baru saja memasuki ruang utama penginapan ketika sudut matanya menangkap sosok yang berjalan limbung di seberang ruangan. Suasana di tempat itu seketika hening. Percakapan terputus. Orang-orang berhenti bergerak, menatap terkejut pada sosok bergaun pink pucat dengan rambut yang nyaris terlepas dari ikatannya. Wanita muda itu tampak berusaha mengatakan sesuatu pada orang-orang di sekitarnya, meski suaranya hampir tak terdengar. Markus membeku. Ia hampir tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Tatapannya terkunci, seolah takut sosok itu akan menghilang jika ia berkedip. Lilian. Suara Markus terdengar serak, nyaris tidak yakin. Namun wanita itu langsung terdiam, seolah mengenali suaranya. Perlahan, ia berbalik. Di seberang ruangan, Lilian menatap ke arah pria yang berdiri di dekat pintu. Suara itu seolah menembus seluruh pertahanan dirinya. Westcliff? Kaki Lilian gemetar saat menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Ia mengerjap, mencoba memastikan bahwa ini bukan hayalan. Tubuhnya terhuyun ketika ia mencoba melangkah maju. Dan tanpa sadar, tangannya terulur ke arah pria itu. Markus sudah bergerak lebih dulu. Langkahnya cepat, nyaris tanpa sadar, hingga seluruh dunia di sekeliling mereka seolah menghilang. Begitu berada dalam jangkauan, Markus langsung menarik Lilian ke dalam pelukannya. Wajahnya teredam di rambut gadis itu. Ya Tuhan, Lilian, milikku. Tubuh Lilian gemetar hebat. Ia masih sulit mempercayai bahwa Markus benar-benar menemukannya di tempat ini. Bau kuda dan keringat menempel pada pria itu.
bercampur dengan hawa dingin dari pakaian yang masih lembab, seolah ia telah menempuh perjalanan tanpa henti. "Markus, katakan aku tidak sedang bermimpi. Katakan kau benar-benar menemukanku." Markus mempererat pelukannya. Matanya terpejam, seolah memastikan Lilian benar-benar ada di dalam dekapannya. Ia menyelubungi tubuh gadis itu dengan jaketnya, mencoba menghangatkannya. Sementara bibirnya terus menggumamkan kata-kata lembut di rambut Lilian. "Aku di sini. Aku tidak akan kemana-mana. Kau aman sekarang," bisiknya rendah. Perlahan, Markus melonggarkan pelukannya, cukup untuk menatap Lilian lebih jelas. Tatapannya bergerak cepat, memeriksa setiap bagian, memastikan gadis itu tidak terluka. Namun ketika ia mencium bau tajam yang masih tertinggal di gaun Lilian dan mendapati belenggu besi yang masih melingkari pergelangan tangannya, nafas Markus tertahan. Amarah bergemuruh di dalam dirinya, dingin, terarah, dan berbahaya. Suaranya berubah rendah ketika ia menggumamkan sesuatu tentang Saint Vincent. Sesaat, Lilian merasakan dorongan yang sama. Ia ingin melihat Saint Vincent menerima balasan atas apa yang telah dilakukannya. Namun ia menahannya, memaksa dirinya tetap tenang di hadapan Markus. Bau tajam itu memang sempat membuatnya tidak sadarkan diri hampir sepanjang perjalanan. Namun selebihnya, ia selamat. Ia bahkan berhasil membebaskan dirinya sendiri. Ketika Markus akhirnya menanyakan hal yang paling ia takutkan, Lilian menjawab tanpa ragu, tidak ada yang terjadi. Saint Vincent tidak menyentuhnya. Jawaban itu membuat Markus menarik nafas panjang. Namun kelegaan itu tidak mampu meredam amarahnya sepenuhnya. Ia kembali menarik Lilian ke dalam pelukannya. Ia meminta maaf, tanpa kata yang berlebihan, namun cukup jelas. Ia menyesal Lilian harus melalui semua ini sendirian. Dan dengan suara rendah yang tegas, ia berjanji bahwa hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Lilian memejamkan mata, bersandar sepenuhnya pada Markus. Saat itulah, sejak semua ini terjadi, tubuhnya benar-benar mulai tenang. Namun masih ada satu hal yang mengganjal. Bagaimana ia harus menjelaskan keterlibatan sang kontes pada Markus. Tapi ternyata ia tidak perlu melakukannya. Markus sudah mengetahuinya. Dengan nada yang tetap terkendali, ia mengatakan bahwa ibunya tidak akan lagi mengganggu mereka. Ia telah memastikan hal itu. Perlahan, tubuh Lilian mulai tenang. Rasa lapar, lelah, dan kantuk datang bersamaan. Dari balik pelukan Markus, ia melihat Simon Hunt mendekat. Pria itu menyunggingkan senyum tipis, jelas lega melihat Lilian dalam keadaan selamat. Lilian hanya setengah mendengarkan percakapan mereka tentang harus mencari Saint Vincent dan rencana untuk bermalam. Namun tiba-tiba, suara keduanya memudar. Tubuh Markus menegang, nafasnya berubah. Lilian mengikuti arah pandang keduanya. Di seberang ruangan, Saint Vincent muncul dari arah tangga. Untuk sesaat, tatapannya mengamati kerumunan. Orang-orang yang menatap ke arahnya dengan ekspresi merendahkan, hampir terkesan jijik. Lalu tatapannya bertemu pada sosok pria yang berdiri kaku di tengah ruangan. Earl of Westcliff. Bukan sekadar Markus, bukan pria yang tenang dan terkendali seperti yang selama ini ia kenal, tapi seorang bangsawan dengan kekuasaan, dengan amarah yang siap menghancurkannya. Ruangan kembali hening, lalu geraman Markus memecahnya. Sebelum Lilian sempat bereaksi, ia sudah dipindahkan ke pelukan Simon Hunt. Markus bergerak cepat, tanpa keraguan sedikit pun. Ia mengejar Saint Vincent yang mencoba melarikan diri. Suasana langsung berubah kacau ketika perkelahian tidak lagi bisa dihindari.
Para tamu yang memenuhi ruangan itu, sesama kaum bangsawan dan tuan tanah, berkumpul dengan antusias, menonton tanpa berusaha menghentikan. Seolah pertarungan dua pria terhormat itu hanyalah hiburan langka yang sayang untuk dilewatkan. Beberapa bahkan mulai bertaruh mengenai siapa yang akan memenangkan pertarungan. Lilian menatap Simon Han dengan wajah pucat. "Kenapa Anda tidak mencoba menghentikannya?" Simon Han hanya tersenyum santai. "Westcliff tidak akan berterima kasih kalau aku ikut campur." Kemudian ia menambahkan dengan nada ringan bahwa ini mungkin pertama kalinya Westcliff berkelahi di tempat seperti ini. Lilian mendesaknya lagi, namun Simon Han justru meledeknya, mengatakan bahwa ia pasti takut kalau Saint Vincent lah yang akan menang. Lilian mendengus sebal. Ia tidak meragukan kemampuan Marcus sedikit pun. Ia hanya tidak ingin harus menjadi saksi di pengadilan jika hal buruk sampai terjadi. Ucapan itu akhirnya membuat Simon Han bergerak. Ia berjalan ke arah tangga, tempat di mana Saint Vincent melarikan diri, diikuti Marcus yang masih mengejarnya tanpa ragu. Namun langkahnya justru melambat, seolah ia menikmati setiap detik keributan yang terdengar dari lantai atas. Lilian menatapnya kesal. Simon Han hanya menoleh sekilas, menyunggingkan senyum tipis yang terkesan jahil, sebelum akhirnya melanjutkan langkahnya dengan santai. Suara benturan kembali terdengar dari lantai atas, dan kali ini Simon Han benar-benar menghilang di balik tangga. Lilian tidak lagi benar-benar mengingat apa yang terjadi setelah perkelahian Marcus dengan Saint Vincent. Ia hanya samar mengingat bagaimana Marcus langsung membopongnya saat tubuhnya nyaris menyerah oleh kantuk dan kelelahan. Meskipun penampilannya berantakan dan wajahnya sedikit lebam, Marcus tetap bergerak dengan otoritas penuh sebagai Earl of Westcliff. Perintah-perintahnya membuat pemilik penginapan dan para pekerjanya bergerak cepat tanpa berani membantah. Setelah berdiskusi singkat dengan Simon Han, diputuskan bahwa mereka akan menginap di The Bull of Mouth malam itu. Sementara Han akan kembali ke Stony Cross Park keesokan paginya. Saint Vincent telah dimasukkan ke dalam keretanya dalam keadaan babak belur dan nyaris tidak sadar. Kusirnya diperintahkan untuk langsung membawa pria itu kembali ke London malam itu juga. Meski dengan berat hati, Marcus mengikuti saran Han untuk tidak membawa perkara ini ke ranah hukum, bukan untuk melindungi Saint Vincent, melainkan demi menjaga nama baik Lilian dan mencegah skandal yang tidak perlu. Sementara itu, Lilian hampir tertidur saat dua pelayan wanita membantunya mandi dan mengganti pakaian. Ia sempat memprotes pakaian tidur sederhana yang dipinjamkan oleh istri pemilik penginapan. Namun akhirnya ia menyerah, bahkan mengakui bahwa pakaian itu terasa sangat nyaman di tubuhnya. Saat akhirnya sendirian, barulah ia menyadari bahwa kamar itu jauh lebih baik dari kamar sebelumnya. Ingatan itu membuatnya bergidik, dan ia buru-buru menepis bayangan tersebut. Pintu terbuka pelan. Marcus masuk tak lama kemudian, tepat setelah para pelayan meninggalkan kamar, meninggalkan nampan berisi makan malam sederhana. Kehadirannya menenangkan Lilian, membuat hatinya hangat dan merasa aman. Dan saat melihatnya berjalan mendekat, sesuatu di dalam diri Lilian runtuh begitu saja. Ia belum pernah merasa seperti ini, hanya karena melihat seseorang. Marcus jelas nampak kelelahan. Hari ini bukanlah hari yang mudah bagi mereka berdua. Namun ada energi yang tetap kuat dalam diri pria itu. Lalu Marcus meletakkan nampan makan di dekatnya. Lalu terkekeh pelan melihat ekspresi Lilian. "Coba dulu." Ia membujuknya, menyodorkan sendok berisi sup. "Ini daging apa?" tanya Lilian curiga.
tidak menyukai sesuatu yang ia tidak ketahui asal-usulnya. Sapi? Kambing? Markus tersenyum, jelas terhibur. Aku akan tanyakan nanti. Sekarang makan saja dulu. Meski masih ragu, Lilian menurut. Namun setelah suapan pertama, ia tidak lagi protes. Terlalu lapar untuk bersikap pilih-pilih. Merasa lebih baik setelah perutnya terisi, Markus selalu menariknya duduk di pangkuannya. Ceritakan padaku semuanya, ucapnya pelan. Dan Lilian pun mulai bercerita dengan cepat dan berantakan, tanpa benar-benar memikirkan susunan kata. Semua yang ia tahan sejak tadi pagi keluar begitu saja. Setiap kali suaranya goyah, tangan Markus bergerak mengusap lengannya, punggungnya, atau sekedar menahan tangannya dengan lembut. Ia tidak memotong, tidak menyela, hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan disitulah Lilian menyadari sesuatu. Ia tidak hanya merasa aman, ia merasa rapuh, membutuhkan, dengan cara yang tidak pernah ia izinkan sebelumnya. Ketika Lilian bertanya bagaimana Markus membuat sang kontes mengaku, pria itu hanya menjawab singkat bahwa ia tidak memberinya pilihan. Nada itu cukup untuk membuat Lilian terdiam. Meski masih belum memaafkan perbuatan kontes, ia merasa iba. Tapi Markus hanya menggeleng pelan, seolah tidak ingin membahasnya lebih jauh. Ibunya telah melewati batas, dan ia sudah mengambil keputusan demi kebaikan banyak orang, terutama Lilian. Namun Lilian tetap bertanya, apa yang ia katakan tentangku? Markus menatapnya sesaat, tersenyum samar, lalu menjawab tenang. Ia mengatakan, kau melarikan diri bersama Saint Vincent. Iya apa? Lilian tercengang. Hatinya langsung terasa nyeri. Ia sudah menahan diri sepanjang hari ini. Tapi membayangkan Markus harus mendengar kebohongan itu membuat tangisnya pecah. Markus, kau tidak mempercayainya, bukan? Markus nampak terkejut melihat reaksi Lilian. Ia tidak pernah merasa gugup, tapi ketika melihatnya menangis, pertahanan diri Markus runtuh. Tentu saja tidak akan pernah. Ia menangkup wajah Lilian. Jemarinya mengusap jejak air matanya. Lilian, sayangku, ia tidak layak mendapatkan air matamu. Jangan menangis. Kata-kata itu hanya membuat air mata Lilian semakin deras. Markus, aku mencintaimu. Kata-kata itu keluar begitu saja tanpa bisa ditahan. Aku tidak peduli kalau kau tidak merasakan hal yang sama. Atau aku yang pertama mengatakannya. Lilian refleks meraih ujung baju tidurnya. Hendak membersihkan hidungnya dengan cara yang sama sekali tidak anggun. Markus melepasnya. Berbalik cepat mengambil sapu tangan dari meja yang terletak di seberang ruangan. Ia mengendalikan dirinya sendiri sebelum kembali menghampiri Lilian. Menariknya kembali ke atas pangkuannya. Aku juga mencintaimu, kata Markus cepat. Tangannya masih sibuk mengusap air mata Lilian, tapi sorot matanya kini benar-benar terbuka. Tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi kendali yang biasanya selalu ia jaga. Aku mencintaimu, Lilian. Sepenuh hatiku. Lilian menatapnya. Masih terisak. Masih berantakan. Dan entah bagaimana, itu membuat semuanya terasa jauh lebih nyata. Ia tertawa kecil di tengah tangisnya. Lalu memeluk Markus erat. Markus menghela nafas pelan, nyaris tersenyum. Lilian, sayangku, kau tidak seharusnya tertawa saat seorang pria menyatakan cintanya.
Kumannya di bahunya. Aku tidak menertawaimu. Bisik Lilian di lehernya. Aku hanya... Apa itu berarti kau akan tetap menikahiku? Tanya Lilian pelan. Ya, tidak ada yang bisa mencegahnya. Jawab Markus tanpa ragu. Kita berangkat ke Gretna Green besok. Lilian langsung menarik diri. Besok? Markus menatapnya sejenak. Jemarinya mengusap sisa air mata di pipinya. Aku tidak ingin kembali sebelum kita menikah. Tapi, kau tidak menyukai skandal. Markus tersenyum samar. Sorot matanya hangat, namun tegas. Tidak. Tapi jika sudah menyangkut dirimu, aku tidak peduli. Lilian tidak bisa menahan senyumnya. Markus mencium keningnya, lalu berbisik pelan. Katakan ya, Lilian. Lilian tertawa kecil, lalu kembali memeluknya. Lilian, desak Markus. Ya, Markus. Dear Lady Westcliff, suatu kehormatan bagi saya menerima surat Anda. Saya ucapkan selamat atas pernikahan Anda baru-baru ini. Walaupun Anda dengan rendah hati mengatakan Andalah yang sepenuhnya diuntungkan atas pernikahan ini, dengan menyesal saya tidak sependapat karena saya beruntung sempat berkenalan dengan Anda. Saya dapat meyakinkan bahwa Sang Earl lah yang beruntung memenangkan seorang lady muda yang mempesona dan... Mempesona? Potong Desi tajam, langsung menghentikan bacaannya. Ia mengangkat wajah dengan ekspresi tidak percaya. Dia pasti sedang mabuk saat menulis ini. Lilian hanya terkekeh pelan. Dagunya terangkat sedikit, jelas menikmati reaksi adiknya. Annabel tersenyum lembut dari kursinya, menikmati tehnya dengan tenang. Dalam diam, ia telah memutuskan malam ini ia akan memberitahu suaminya tentang kehamilannya. Mereka bertiga duduk santai di ruang tamu yang hangat. Lilian dan Markus baru kembali dari Gretna Green minggu lalu. Setelah pernikahan kilat yang masih terasa seperti mimpi, Markus membawanya langsung ke London. Urusan pekerjaan dengan Simon Hunt di pabrik lokomotif tidak bisa ditunda. Setelah itu, mereka akan pergi berbulan madu. Ia masih bisa membayangkan wajah ibunya, Mercedes Bowman, yang tidak henti mengeluh karena tidak diberi kesempatan menggelar pesta pernikahan besar untuk putrinya. Apakah kalian akan terus berdebat atau menyelesaikan surat itu? Sela Annabel, matanya berkilat geli. Daisy berdecak, namun tetap melanjutkan membaca, meski dengan nada yang jelas tidak sepenuhnya setuju. Annabel menatap Lilian dengan senyum hangat. Kini ia adalah Countess of Westcliff. Dan entah bagaimana, bagi Annabel, tidak ada yang lebih cocok untuk posisi itu selain Lilian. Gadis itu akan terus melanggar batas, mengguncang aturan, dan membuat hidup Sang Earl menjadi tidak pernah tenang. Namun justru disitulah letak keseimbangannya. Ia memang belum mengenal Lord Westcliff sedalam suaminya, namun tidak perlu menjadi orang terdekat untuk melihat satu hal yang jelas, bahwa Sang Earl telah menyerahkan seluruh hatinya pada istrinya. Lamunan Annabel terputus oleh suara Daisy yang kembali menggerutu. Jadi, tidak ada ramuan ajaib dalam parfum itu? Katanya kesal. Berarti selama ini aku sia-sia saja memakainya setiap hari. Ia menyerahkan surat itu kembali pada Lilian dengan ekspresi kecewa. Sebelum aku menunjukkannya pada Westcliff pagi tadi, dia sudah bilang hal yang sama. Jawab Lilian sambil tersenyum tipis. Bagaimana dia bisa tahu ya? Ia menggeleng pelan, lalu bergumam lembut.
Dasar pria angkuh yang merasa tahu segalanya. Desi masih terus mengomel. Ia bertekad menulis surat pada Ivy untuk memberitahukan kebenaran itu. Dan menurutnya, Ivy pasti akan sama kesalnya. Sudah lama mereka tidak menerima kabar dari Ivy sejak pesta musim gugur berakhir. Kabar terakhir yang mereka dengar, Ivy akan dijodohkan dengan sepupunya. Dan Ivy menolak mentah-mentah rencana itu. Kemungkinan besar, keluarganya kini kembali mengekangnya lagi. Sebuah keheningan singkat menyelimuti ruangan. Mereka akan menemukan cara untuk membebaskan Ivy dan mencari pasangan yang lebih pantas untuknya. Desi tiba-tiba tertawa kecil. Percayalah, kalau kita bisa menemukan suami untukmu, maka tidak ada yang mustahil di dunia ini. Desi, seru Lilian, bangkit sambil meraih bantal di sampingnya. Desi langsung melompat berdiri dan berlari menjauh. Lilian, kau sekarang kontes. Di mana sopan santunmu? Aku meninggalkannya di Butterfly Court. Balas Lilian tanpa ragu sebelum mengejar adiknya keluar ruangan. Tawa mereka menggema, memenuhi rumah Marsden yang kini terasa lebih hidup dari sebelumnya.